Waduh, anak dari wakil DPRD gitu kayaknya Sulawesi Selatan ini menguasai setidaknya 41 dapur MBG nih positive people. Waduh, ini gimana gitu ya. Lumayan banyak ya dapur sebanyak itu gitu dikuasai oleh satu orang gitu ya. Kita baca dulu, kita reaction dulu pemberitaannya seperti apa dari laman Instagram No Dots gitu kan ya. Yang memberitakan anak wakil ketua DPRD Sulsel kuasai 41 dapur MBG di umur 20 tahun. Wow, masih muda banget udah sukses gitu ya. Mantap kakak gitu ya. Yasika Aulia Ramadhani Putri Sulung, Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud yang berumur 20 tahun menjadi sorotan publik karena memimpin pengelolaan 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG gitu ya, program makan bergizi gratis atau MBG di Sulawesi Selatan melalui yayasan miliknya Yasika Group. Ia baru saja meresmikan 10 dapur MBG di Kabupaten Bone pada Jumat 14 November lalu gitu yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi gitu ya. Yasika menyebut langkah ini merupakan kelanjutan dari program yang dimulai sejak Januari 2025 yang di Makassar untuk mempercepat pemenuhan gizi anak-anak di Sulsel. Dapur-dapur yang dikelola Yasika Group ini tersebar di beberapa daerah termasuk Makassar, Parepare, Goa, dan Bone dengan total 41 unit dapur gitu ya aktif serta 3 dapur tambahan yang masih dalam tahap pembangunan. Yasika menekankan bahwa dapur MBK tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tapi juga memberikan dampak ekonomi lokal dengan menyerap sekitar 850 tenaga kerja dan melayani lebih dari 60.000 penerima manfaat di Sulawesi Selatan. Nah, jadi begitu ya. Jadi anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini di usia 20 tahun ini ya gitu ya dengan privilege-nya bisa memiliki setidaknya 41 dapur makan bergizi gratis gitu kan yang tersebar di beberapa kota di beberapa kota dan kabupaten gitu nggak cuma di Makassar aja ya. Kalau komentar netizen pasti gimana gitu udah tau lah ya, udah kebayang gitu. Kita coba bacain komentar-komentar netizen bakal seperti apa. Sangat keren, pasti perjuangannya luar biasa bisa di titik ini gitu ya. Habis itu bikin seminar cara sukses di usia 20 tahun gitu. Bangga banget anak muda inspiratif gitu. Prabowo benar-benar mensejahterakan rakyatnya gitu. Pantesan gak maju-maju gitu ya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin keracunan. Waduh, tahu kan lari dananya kemana gitu ya. Wah, serakah banget gitu ya. Keren banget gitu, inspiratif. Please kasih seminar motivasi di kampus kami gitu ya. Bukan hanya di Sulsel, kalau ditelusuri pun bahkan hampir seluruh Indonesia 90% dapur MBG dikelola DPR gitu ya. Terus kenapa masalah buat L gitu ya, ucapan doi dalam hatinya. Sehari minimal profit 100 juta dan itu gitu tepuk tangan. Wow, keren sekali, pasti otaknya dalam kurung bapaknya gitu ya, bangga dan inspiratif, masih muda sudah sukses. Gue yakin perjuangan berat banget dari nol, pantang menyerah, gigih, bekerja keras, ngandelin diri sendiri, gak ada yang nolong, salut gitu ya. Nunggu blunder aja ini mah gitu ya. Bikin seminar kayaknya bakalan menarik gitu. Kisah sukses anak muda, anak-anak muda yang sangat inspiratif gitu. Program-program yang dikelola oleh orang yang tepat, bismillah pegang 2 SPPBG. Yuk, bisa yuk gitu ya. Enaknya gitu ya, keren banget bisa buka banyak lapangan kerja, pasti gizinya sesuai standar dan pasti pembayarannya nggak ada yang macet gitu ya. Ditunggu seminarnya. Waduh, aku suka bau-bau nepotisme gitu kan ya. Itu tadi ya apa namanya? Komentar-komentar netizen ya sindiran ya sebenarnya ini ya sindiran dan sebagainya gitu kan apa namanya terhadap ini anak dari anggota DPRD Sulawesi Selatan ini. Tapi kalau menurut gue sih kalau proyek pelat merah kan emang riskan gitu ya, rawan gitu ya. Jadi kalau yang megang juga orang-orang di lingkaran itu ya menurut gue it's okay ya, it's okay nggak sih gitu ya, karena apa ya, kita ngambil sudut pandang lain ya, karena kalau ngelihat proyek-proyek misalnya BUMN banyak yang belum bayar-bayar misalkan ya, terus apa namanya, terus ya sering kejadian kayak gitu hingga akhirnya vendor-vendornya apa namanya bangkrut dan lain sebagainya. Nah ini kan MBG ya kita nggak tahu ya, tapi kan ini kan termasuknya plat merah kan ya, takutnya kalau ada seret bayar dan lain sebagainya ya kan ya itu aja gitu kayak menikmati gitu, tapi nggak merugikan banyak masyarakat gitu kan ya. Justru malah gue ini sangat khawatir kalau orang yang biasa gitu kan ya, orang yang nggak apa namanya, orang yang
mungkin niatnya baik gitu ya untuk memberikan gizi gitu, terus ikut terlibat gitu, tapi malah justru misalnya pembayarannya tersendat dan lain sebagainya gitu sampai bangkrut gitu. Karena banyak case-case-nya nggak sih gitu, pernah baca berita juga bahwa misalnya belum dibayar sampai berapa miliar gitu kan. Jadi kayak aduh sebenarnya ini rawan, tapi kalau akhirnya yang anak DPRD ini yang dapat ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya belum bayar-bayar ya ya udah gitu, misalnya tinggal bapaknya aja ikut bantu ini nyairin gitu kan, biar cepet lancar duit ininya ya, invoice-nya buat vendor-vendor gitu kan. Justru gue ada teman juga gitu kan ya, dia buka usaha kuliner terus sempat ditawarin untuk join dapur MBK, dia juga menolak gitu kan ya, karena itu takut karena emang dia tuh pertama harus modal sendiri awalnya gitu kan ya, terus kayak ya takut aja kalau misalnya pembayarannya seret juga gitu kan ya, jadi kayak ya gimana. Tapi kalau gue sih ini agak setuju aja gitu karena ya itu takutnya hal-hal demikian kayak gitu kan, kasihan masyarakat yang misalnya vendornya sampai bangkrut misalnya. Ya emang sekarang belum ada ya karena emang masih baru banget gitu, tapi next ke depan kalau terjadi case-case kayak gitu kan masyarakat paling nggak aman gitu. Nah kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.